tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat, pada para jamaah yang terhormat, Ketua DKM Masjid An-Nur Curug Akhinal Kiram Haji Mudhafir, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah dalam puasa kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, sehingga mudah-mudahan kita semua dapat dengan mudah menjalani amalan-amalan di bulan yang penuh berkah ini dengan maksimal, yang tentunya kita mengharap agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Sebelum kami mulai, di sini kami ingin sedikit mengingatkan, ya, barangkali ada jamaah yang mau sholat isyraq. Ya, memang ada pendapat yang membolehkan, tapi di sini kalau pendapat banyak ulama, yang namanya sholat setelah sholat subuh, sholat sunnah itu termasuk dilarang. Bahkan yang paling dilarang itu setelah sholat subuh, derajatnya daripada setelah misalnya setelah sholat asar, ya. Maka jangan sampai maksudnya mau menjalankan sunnah, tapi justru kebalikannya, ya. Jadi sholat isyraq itu sayangnya di kita itu memang biasanya di kalender atau di jadwal sholat itu tertulis waktu isyraq atau syuruk. Itu tuh bukan waktu untuk sholatnya, belum masuk waktu sholatnya. Maksud informasi di jadwal sholat itu waktu syuruk, justru waktu ketika matahari itu mulai syuruk, itu masih belum boleh untuk sholat. Kapan bolehnya? Nunggu kira-kira 1 tombak. Ya, ada yang memperkirakan antara 10 menit sampai 1/4 jam dari mulai syuruknya matahari. Ya. Kami hitung itu kalau hari ini tuh syuruknya sekitar jam 6. Maka belum boleh jam 6 ini untuk melakukan sholat, tapi nanti nunggu 10 menit lah paling enggak, berarti jam 6.10 atau jam 6:04 itu baru sholat. Soalnya banyak ulama yang mengatakan yang namanya waktu sholat isyraq itu awal dari sholat duha, ya, mulai awal sholat duha itu sholat syuruk isyraq. Akhirnya kapan sampai berakhirnya? Ada yang mengatakan ya kira-kira sampai rada siangan. Beda dengan duha. Kalau duha itu sampai jam 11 pun masih bisa. Tapi kalau sholat syuruk ini atau isyraq ini, ada yang mengatakannya sekitar jam 8 lah maksimal waktunya, ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai maksud kita untuk menjalankan kesunahan, tapi justru dapat sebaliknya, justru yang dilarang oleh syariat. Walaupun tetap ada pendapat, namanya hukum fikih itu sangat luas, tapi kita mengambil mayoritas pendapat ulama. Walaupun ada yang mengatakan waktu syuruk itu nggak usah nunggu syuruk, sholat juga nggak apa-apa, gitu loh. Ada yang mengatakan, cuma kita ngambil mayoritas pendapat ulama. Kemudian ini sudah pada niat iktikaf belum? Sudah. Nah, kalau ada yang belum, wis niat sekarang, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itu sebagai informasinya. Baik, melanjutkan lagi pembahasan kita tentang tafsir dari ayat surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-257
Di mana ayat ini ayat yang dibaca ketika kita tahlil. Setelah ayat kursi 2 ayat, yaitu pada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang tafsirnya. Sekarang kita akan mencoba membahas kata Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman. Kita bahas kata wali, belum diterjemahkan dulu. Kata wali kita ambil wali saja dulu, sebab nanti artinya sangat banyak dan bermacam-macam. Lah sebenarnya kata wali ini, ya, kita bahas kata wali belum ke terjemahnya. Wali itu sebenarnya apakah Allah itu walinya orang mukmin atau orang mukmin walinya Allah? Ya. Karena seperti yang kita tahu jelas Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu walinya orang mukmin. Tapi kita juga punya itu yang namanya sunan-sunan itu. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Itu apa? Wali. Walinya siapa? Walinya Allah. Jadi Allah itu walinya orang yang beriman. Orang yang beriman pun walinya Allah. Jadi yang benar yang mana? Ya. Kita itu sering memanggil wali-wali. Ya mungkin kalau di Cirebon ada wali kota. Siapa? Sekian wali kota. Wis bagus, berarti beli nginget dunia bagus lah. Tapi walinya orang beriman tahu kan? Siapa? Walinya orang beriman Allah. Tapi kalau wali kotanya orang Cirebon saya nggak hafal ya nggak apa-apa lah. Tapi kudu ngerti walinya orang beriman Allah tuh harus tahu itu. Belum lagi wali kelas, wali murid, wali nikah. Nah, itu nanti ada bahasanya. Yang jelas memang Allah itu walinya orang beriman. Ya, keduanya memang bisa digunakan. Allah itu walinya orang beriman dan orang yang beriman itu walinya Allah. Cuma nanti awas maknanya, kita pokoknya bahas wali dulu aja ya, wali dulu, nanti maknanya beda. Mana dalilnya bahwa Allah itu walinya orang beriman? Ya tadi ayat surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman. Kemudian dalam surah Ali Imran disebutkan lagi, bukan Allahu waliyul ladzina amanu, tapi Allah wallahu waliyul mu'minin. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uh wa hadzan nabiyyi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ini makanya pakai isim ya, orang berimannya mukminin. Kalau tadi waliyul ladzina amanu pakainya fiil ya. Sama, orang walinya orang beriman. Dalam ayat lain dalam surah Al-Jasiyah dikatakan wallahu waliyul muttaqin. Allah itu walinya orang yang bertakwa. Jadi kang bener endi? Waliye wong beriman ta waliye orang bertakwa? Ya dua-duanya bener. Nggih. Orang beriman ya orang yang bertakwa. Kalau benar-benar iman loh. Kalau sekarang kan cuma iman ning KTP, ning ucapan, naudzubillah.
Kalau benar-benar beriman, orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah. Orang beriman adalah orang yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Siapa itu? Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya orang yang bertakwa. Jadi keduanya benar. Allah itu walinya orang beriman dan juga walinya orang yang bertakwa. Maka dari situ kita tahu Allah adalah walinya orang yang beriman. Bahkan tidak hanya Allah yang menjadi walinya orang yang beriman. Tidak hanya Allah. Dalam surah Al-Maidah disebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Al-ayah. Sesungguhnya walimu, ya, walimu wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya walimu itu siapa? Allah. Wa rasuluhu, rasulnya Allah. Itu walinya kita. Siapa lagi? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman juga. Sehingga antar orang beriman ini menjadi wali satu sama lain. Walaupun nanti kadarnya walinya ya jelas antar orang beriman, kemudian langsung levelnya ke Kanjeng Nabi. Inna aulan nas ya diantaranya. Kemudian baru Allah. Dalam surat At-Taubah disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian menjadi wali dari sebagian yang lain. Bukan berarti orang beriman laki-laki walinya yang perempuan, yang perempuan walinya, bukan. Pokoknya antar orang beriman ini sama-sama menjadi wali dari saudaranya yang beriman. Maka sebenarnya dari sini Allah itu wali, walinya orang beriman. Allah menyayangi orang beriman. Wis dalam ayat yang Allahu waliyul ladina amanu saja, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu walinya orang yang beriman, yang mengeluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, yang membawa orang beriman dari hal yang sesat menuju keimanan. Demikian pun Rasul adalah walinya orang yang beriman. Rasul pun mengajak kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kebatilan menuju yang hak. Maka demikian pun kita sesama orang beriman, kita walinya saudara kita yang beriman, demikian pun saudara kita yang beriman itu walinya kita. Maka kita pun dituntut mengajak saudara kita dari kegelapan menuju cahaya. Makanya dalam surah Wal Asri disebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang beriman bukanlah orang yang merugi, yaitu orang yang beriman yang siapa itu? Beriman wa amilus solihat, mengerjakan hal-hal yang baik, kemudian saling memberi pengingat satu sama lain. Ada saudaranya tersesat, diingatkan, aja.
Ada saudaranya salah, diingatkan, "Hei, jangan. Ini loh yang benar tuh ini." Kalau saudaranya ini yang ditegur ini orang yang beriman, dia harus menerima nasihat ini. Karena apa? Karena dia sadar, oh itu yang mengingatkanku adalah saudaraku yang seiman, berarti dia walinya saya. Sekarang wong Cirebon kira-kira bakal jare wali kotae kongkon nganggo klambi putih konon enggak? Nurut beli. Masalah dunia saja kita nurut sama wali kota. Sekarang bagaimana dengan wali, sama-sama walinya orang beriman, mengajak kebenaran untuk masalah akhirat, maka harus dituruti selagi itu baik. Cuma masalahnya sekarang ini banyak orang yang justru ketika diingatkan kadang tersinggung, kadang marah, kadang nyewot. Banyak enggak? Banyak. Akhirnya apa? Akhirnya kita selaku wali, ya maaf walinya bukan levelnya sunan-sunan ya. Kadang kita jadinya ragu, enggan dan emong, sungkan. Contohnya bulan puasa baik. Kita tahu ada saudara kita jelas itu orang Islam, berarti kita walinya bukan? Kita walinya, dia pun walinya kita. Dia kemudian puasa-puasa siang-siang ning jalan ngerokok. Wani beli ngingetan. Wis angel. Wis sudah susah. Walaupun kita tahu wis pada bae, maaf punten, pada bae wong curuge wis jelas kun wong Islam konon loh. Nggak tahu ketemunya ning Jakarta pun wong Islam tak dudung ngerokok, kan kita negur nggak enak juga. Kita tahu kadang malah saudara kita, nggih, kita diam. Maaf punten, yang lebih parah lagi kadang keluarga kita, anak kita, istri kita yang melakukan kesalahan, kita sudah tidak bisa mengingatkan, kita diam. Na'udzubillah. Mungkin kita baru bisa mengingatkan mungkin kalau di masjid ya, yang insya Allah kalau orang sudah sama-sama di masjid itu benar-benar satu haluan. Anak kang salah negurku masih wani, sembayangnya masa madepe mana kiblatku ini, iku sarunge anak kotorane, ya. Kalau ning sama-sama di masjid kita masih berani. Tapi coba kalau wis belusa jauh-jauh ning pinggir jalan bening geraksan gua. Anak kang rokok puasa, sok awani beli ngomong. Ya ini menunjukkan kita itu lemah imannya tuh di situ. Ya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fabi lisani. Kalau enggak mampu juga, ya wis cuma ning ati bae, saya enggak suka dia seperti itu, saya enggak setuju dia melakukan itu, wis ad'aful iman, enggak apa-apa wis, yang penting anak iman konon bae. Nggih. Baik. Jadi orang mukmin satu menjadi walinya orang mukmin yang lain. Tidak hanya Allah, tidak hanya Rasul, tidak hanya sesama orang yang beriman yang menjadi wali, bahkan para malaikat pun merupakan walinya orang-orang beriman. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini malaikat yang ngomong. Malaikat yang ngomong, kamilah wali-walimu wahai orang yang beriman. Di mana? Di kehidupan dunia dan juga di kehidupan di akhirat kelak.
Masya Allah. Jadi tersanjung apa tersandung? Kita itu pertama diwalii oleh Allah, jelas itu. Kemudian oleh Rasulnya, oleh malaikat. Tersanjungnya lagi kita tuh ternyata wali. Ya, tapi wali dalam arti apa dulu lah. Ya uslah, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang beriman, berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah, berusaha terus untuk menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga benar-benar kita itu diberi predikat oleh Allah sebagai hamba Allah yang beriman. Berarti kita mempunyai wali Allah, Rasulnya, malaikatnya, dan juga saudara-saudara yang beriman. Amin, Allahumma amin. Nah, itu yang pertama, bahwa Allah adalah walinya orang yang beriman. Kemudian orang beriman, sekarang Allah itu Sang Khalik, Allah itu Tuhan kita, maka menjadi wali kita. Sekarang kita menjadi walinya Allah. Benar enggak? Benar ya, benar. Walaupun sekali lagi nanti tentang arti walinya. Yang jelas dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah, la khaufun, tidak ada kekhawatiran, dan juga tidak ada walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Ini wali siapa ini? Siapa yang menjadi waliullah ini, menjadi walinya Allah tuh siapa? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ala inna auliya Allah, wali itu siapa? Humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah adalah mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan juga mereka yang bertakwa. Fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Maka setiap orang yang bertakwa itu menjadi wali bagi Allah. Yes, kita ukur sendiri saja. Kita beriman enggak? Kita Islam enggak? Saya tanya dulu, kita Islam enggak? Kalau ditanya kita Islam enggak, harus kita jawab kita Islam. Ya. Karena apa? Kita sudah bersyahadat. Kemudian kalau ditanya kita beriman enggak? Harus kita beriman kok kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadarnya. Kita beriman enggak? Beriman. Nah sekarang pertanyaannya, kita bertakwa enggak kepada Allah? Moga-moga Allah berikan hidayah dan rahmatnya kepada kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mengapa? Kalau Islam, punten maaf, biqauli syahadah, ya, dengan mengucapkan syahadat dalam hati kita, kita sudah dicap sebagai orang Islam. Kalau soal iman, asal kita percaya kepada Allah, percaya kepada nabinya dan seluruh rukun iman tadi, kita otomatis jadi orang yang beriman. Tapi kalau kita mau disebutkan sebagai orang yang bertakwa, maka kita harus menjalani kriteria ketakwaan. Apa itu? Imtithalu awamirillah, menjalankan semua perintah-perintah Allah. Angel boten. Menjalankan semua perintah Allah, angel beli.
Nah, mulai ragu kan? Kang wajib bela, Kang wajib sih insyaallah jalani kabeh kan. Ada nggak di sini yang nggak pernah, ada yang nggak sholat duhur? Insyaallah sholat duhur semua kan? Subuh lah, subuh duhur sih wajar, sembayang duhur sih awan-awan, subuh biasanya turu kan? Ada nggak yang ninggalin sholat subuh? Boro-boro ninggalin, wong kuliah subuh aja hadir kok. Haji wajib kan bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu, belum wajib. Zakat bagi yang sudah kena haul satu nisab. Satu nisabnya jelas, tiap tahun dagang setahun kena haul, satu haulnya jelas. Tapi satu nisabnya kan kena belum. Apalagi sekarang emas berapa? Sekarang emas 1,5 ya. 1,6. Padahal 80 gram ya Kang ya. Oh, sekarang tinggi, sekarang orang kena banyak orang yang mundur jadi peserta pembagi zakat karena emas naiknya tinggi sekali. Kalau dulu, kalau nggak salah sekitar kita mempunyai uang 80 juta ya. Kalau nggak salah itu sudah kena. Sekarang berapa ratus juta berarti? 1,5 juta kali 80. Udah ratusan juta. Banyak yang mundur jadi pemberi zakat. Ya bukan mundur, karena memang sudah tidak wajib. Ya wes, berarti nggak wajib. Kewajiban menjalankan semua perintah Allah yang wajib dalam hal ini. Insya Allah kita semua jalani semua kewajiban Allah. Nggih, moga-moga nggih. Nah, yang angelku ijtinabu nawahihi, menjauhi, meninggalkan semua larangannya, ini yang susah. Nggih. Wes insyaallah hari zina, nyolong, mabok si boten. Tapi kadang ngomong bohong. Tapi kadang deleng aurat. Tapi kadang ghibah. Tapi kadang nyakiti sedulur. Tapi kadang dagangnya rada bulit. Tapi kadang hake uang dipangan. Ini yang susah. Jadi kita itu Islam enggak? Islam. Kita iman enggak? Iman. Kita takwa enggak? Moga-moga ya Allah berikanlah pertolonganmu, berikanlah taufik hidayahmu agar kami bisa menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Mudah-mudahan, amin. Okay? Jadi jangan cuma sekedar wah isun jadi wali ya Allah. Yo takwa beli dikit enak pisan, daftar wali sida. Main jadi wali kota bae kudu ngetok nang duit akeh. Kadang wis kampanye, wis gelar, wis nyumbang mana mene, wis serangan fajar beli jadi. Kun nembe wali kota kun kudu durung wali ya Allah. Ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan ya untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mana tadi tuh? Jadi wes wali Allah itu walinya orang yang beriman, dan orang yang beriman adalah walinya Allah. Kemudian berikutnya dalam ayat surat Al-Baqarah yang Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, kemudian terusannya walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang yang kafir walinya itu taghut. Walinya banyak. Ya, sebutannya kalau Allah waliyu mufrad, Allah wali. Tapi kalau orang kafir auliya'uhum, wali-walinya. Mengapa? Banyak.
Ana setan ireng, ana setan putih, ana suster ngesot, ana genduruwo. Pun kang gaib-gaib. Ya, itu yang gaib-gaib. Kalau yang dohir apa? Ya godaan-godaan di jalan-jalan itu. Itu adalah wali-walinya orang kafir. Disebutkan di situ taghut, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang yang kafir walinya adalah taghut atau setan atau sesembahan selain Allah. Itu wali-walinya orang kafir. Tapi orang kafir satu dengan orang kafir lainnya juga sama-sama walinya. Wong kafir ya waliye wong kafir. Wong Islam tadi wong beriman walinya orang beriman yang lainnya. Demikian pun orang kafir itu walinya orang kafir yang lainnya. Dalam surat Al-Anfal disebutkan walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'd. Adapun orang-orang yang kafir sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Sama itu ya. Orang munafik itu juga walinya orang kafir. Tapi awas, sekali lagi, banyak kata munafik di dalam Al-Quran ya, banyak ya, kebanyakan malah itu adalah orang yang munafik yang ngomong Islam tapi sebenarnya enggak Islam ya. Ketika ngumpulnya karo wong beriman ngomongnya isun beriman, tapi ketika bature karo wong kafir saya tidak beriman. Cuma ya apa ya, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Ngomong dengan mulutnya pada sesuatu yang sebenarnya hati mereka itu ingkari. Bukan munafik orang ayatul munafik salah satunya ketika ngomong dusta, ketika dipercaya khianat, ketika berjanji ingkar, bukan yang itu. Kalau orang Islam, punten, orang Islam ngomong bohong, ya munafik, tapi masih Islam. Nggih? Ada orang Islam janji kok beli ditepati, ya beli kafir, masih Islam. Tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an kebanyakan kata munafik di sini adalah orang yang ngomong dengan lidahnya saya itu Islam, tapi sebenarnya hatinya tidak Islam. Seperti Abdullah bin Salul itu tokoh munafik itu. Innal fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling rendah orang-orang munafik. Sebab lebih bahaya daripada orang kafir. Ya. Karena apa? Karena orang kafir jelas memposisikan dirinya sebagai lawan ketika zaman Nabi ya, terutama jelas memposisikan dirinya sebagai lawan. Abu Lahab, Abu Jahal itu orang kafir itu. Tapi yang ngaku Islam ini kan repot. Abdullah bin Salul Kang, bener kan? Itu malah Masya Allah, kalau sholat tuh di sop awal, Kanjeng Nabi jadi imam di belakang Rasulullah sholat. Sampai ketika Abdullah bin Salul ini meninggal pun Rasulullah sampai pengen nyolati. Bahkan anaknya tapi masuk Islam ya, saya lupa namanya, itu meminta, wahai Rasulullah, saya minta jubahmu untuk mengkafani ayahku. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diberi. Jubahe Rasulullah nganggo wong munafik. Jadi lebih bahaya orang munafik ini karena orang yang bermuka dua lah istilahnya ya.
katone batur padahal musuh dalam selimut. Bener beli ya, musuh dalam selimut ya. Bang Mamat gemuyu, musuh dalam selimut ku rabi. Jadi orang munafik pun adalah basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar bagi orang-orang munafik bahwa bagi mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa itu? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang munafik adalah orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-walinya mereka. Makanya hati-hati, ini kadang ayat-ayat ini diplesetkan atau digunakan untuk politik. Nah, ini bahaya memilih pimpinan orang yang bukan muslim. Nah, konteksnya gimana dulu ya? Sebenarnya itu penjabarannya sangat luas, jangan langsung dipukul rata seperti itu. Ada bahasanya tersendiri. Jadi wis jelas, Allah, Rasul, malaikat, orang mukmin ini adalah walinya orang yang beriman. Demikian pun orang yang beriman dan orang yang bertakwa adalah walinya Allah dan walinya sesama muslim, karena saling melindungi, saling mengingatkan, saling memberi nasihat ya. Kemudian jika dikatakan bahwa Allah adalah walinya orang mukmin, rasulnya, malaikatnya ya. Demikian pun dikatakan togut, setan, walinya orang kafir. Dalam ayat-ayat tadi jelas. Terus bagaimana dengan ada ayat di sini dalam surat Muhammad disebutkan dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Maula juga ini diambilnya dari kata wali, bahwa orang-orang kafir itu tidak mempunyai wali. Nah katanya tadi kan dalam ayat tadi kan jelas orang kafir walinya siapa? Setan, togut, sama-sama orang kafirnya. Tapi kok di dalam ayat ini dikatakan wa annal kafirina la maula lahum. Orang-orang kafir itu tidak mempunyai wali. Disebutkan lagi wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, berarti siapa yang disesatkan itu? Oleh Allah. Ya orang kafir. Fama lahu min waliyyin min ba'dih, maka tidak ada baginya wali. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir, orang-orang yang zalim itu tidak ada bagi mereka seorang wali. Katanya tadi orang kafir punya wali ya, tapi di sini kok dikatakan tidak ada walinya. Tidak hanya ditujukan untuk orang kafir, bahkan untuk semua manusia. Dalam surat At-Taubah, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Di sini dikatakan lakumnya ada wa ma lakum. Ya, itu lakum di sini ayyuhan nas, secara universal. Wahai manusia. Berarti manusia ini ada orang kafir, ada orang beriman. Wa ma lakum, tidaklah ada, sekali-kali tidaklah ada wali bagi kamu. Nah, gimana? Ya. Orang kafir nggak punya wali, padahal di ayat itu disebutkan walinya tauhid. Sekarang ini malah semua manusia itu nggak punya wali kecuali Allah.
kekafiran. Maka di sini ada pembahasannya bagaimana. Maka di sini ada dua bahasan. Pertama, mengapa orang kafir dulu disebutkan tidak punya wali? Allah menyebutkan orang kafir, orang sesat, orang zalim itu tidak mempunyai wali. Mengapa? Padahal kan mereka togut, setan dan lain sebagainya walinya. Ya namanya juga waliye setan. Ari waliye setan ku bener beli. Ari waliye setan ku bener beli. Ya enggak bener, batil. Enggak usah setan, wong kafir baik kan walinya kok orang kafir, ya batil. Berarti wali yang batil adalah mengambil setan sebagai wali, itu adalah kebatilan, dan kebatilan itu tidak dianggap keberadaannya apalagi disandingkan dengan yang hak. Jadi walaupun ada tapi berhubung batil, ya dianggapnya langka. Kita misalnya transfer, saya kudu transfer ke saudara saya karena ya ke teman saya karena beli sesuatu. Saya transfer tapi salah rekening. Ya anak beli menurut saudara saya yang nggak nerima, yang ngomongnya ya langka. Wong salah kok, batil. Batil itu salah. Kebatilan, lawan dari yang hak, kebenaran. Karena sesungguhnya kebatilan itu dianggap tidak ada keberadaannya. Dalam Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu zahuqa. Apa zahuqa itu? Zahibun mutalashin la yathbut, hilang, sirna, nggak dianggap. Itu kebatilan. Siapa sih yang anggap ada sebuah kebatilan itu? Ujian nulis 100 soal, kang bener 30, kang salah 70, kang dinilai kang di. Yang dinilai yang mana? Yang benernya kan? Nggak ada ujian 100 soal yang benernya 30, yang salahnya 70, terus nilainya je 70. Oh pun sih gurunya setan narane. Yang dinilai hanya yang benar. Yang 70 yang salah itu dinilai enggak ada, dianggapnya enggak ada. Karena memang yang batil, yang salah ini tidak dianggap keberadaannya. Kebatilan, semua yang batil itu pasti binasa. Kebatilan itu adalah kekosongan, kehampaan. Kebatilan pasti akan kalah dan hilang sirna, ya. Dan berdasarkan hal ini, maka jika manusia melakukan pekerjaan yang hak, ya, ada manusia menjalankan hal yang benar, mengikuti syariat yang diajarkan oleh para nabi, ya maka pekerjaannya pasti akan sukses dan membuahkan hasil yang nyata, tidak kosong. Kalau kita menjalankan sesuatu yang benar ada hasilnya, berarti kalau kita menjalankan sesuatu yang salah, ya nggak ada hasilnya, lawannya. Jadi memang orang kafir itu punya wali, walinya setan, bahkan sesama orang kafir. Tapi berhubung mereka adalah wali-wali dalam kebatilan, maka dianggap tidak ada, la maula lahum, mereka tidak punya wali. Itu bagi orang kafir. Sekarang bagaimana kalau tadi yang satunya yang mengatakan bahwa semua manusia itu tidak punya wali kecuali Allah?
Kenapa hal itu disebutkan seperti itu? Karena kalau ini secara jelasnya, karena pada hakikatnya wali itu ya Allah. Pada hakikatnya wali itu adalah Allah. Wis contohnya, kita kerja sebulan oli gaji. Bahasa Indonesia gaji. Kalau bahasa rada keagamanya kan rizki. Berarti yang memberi rizki kita itu ketika kita kerja siapa itu? Yang ngasih kita gaji itu siapa? Hari gajiku rizki duduk sih. Rizki. Yang kalau saya tanyanya siapa yang ngasih rizki, pasti Allah kan. Saya ngomong, wis siapa kang ngupai gaji siapa? Yang ngasih gaji itu siapa? Majikan, bos, ya kan? Lah gajiku rizki dudu, rizki berarti yang memberi rizki itu bos kan? Nggih boten sih? Memang, tapi pada hakikatnya Allah yang memberi. Gitu loh. Yang memberi sih memang anak-anak jaluk duit ning mamae, mak jaluk duit, dipai duitku rizki duduk. Rizki kang ngupai siapa? Ari ngomong kang ngupai rizki siapa cung? Gusti Allah. Tapi ari kang ngupai duit siapa cung? Mama. Lari duitku rizki duduk. Maka mengatakan yang memberi uang saya itu orang tua saya, ini enggak kafir. Justru Allah yang memberikan jalan itu, gitu loh. Wasidah kalau semuanya dari Gusti Allah bener-bener, ya Allah celeng duit langsung, uang beli gelem kerja. Kang kebak masjid, doa ba ya Allah, ya Allah, ya Allah, balik-balik ning sore bantal duit. Langkah kang kerja. Kira-kira kalau begitu dunia berjalan enggak? Kalau semuanya cuma ibadah semua, dunia jalan boten? Nggak jalan. Allah yang memberi itu jalannya Allah. Sebutannya itu sunnatullah. Makanya ketika kami mungkin sering bahas Nabi Musa alaihissalam yang sakit, nggih? Sakit gigi dalam sebuah keterangan sih. Sakit gigi, kemudian yang berhubung Nabi Musa itu biasa ngobrol karo Gusti Allah, wis gampangannya begitu ya. Walaupun dalam kuliah asar sama Kang Holis disebutkan ya, namanya raf'ul hijab sebenarnya. Wis kita bahasnya Nabi Musa itu kalimun ya, langsung berbicara kepada Allah. Sakit gigi ngok jalukan Gusti Allah. Ya Allah, isun gering ya Allah. Sakit untu. Ning anak beli Kang sakit gigi ngomongin Gusti Allah. Ya dudu nabi soalnya tenang baik. Nabi Musa langsung ke Gusti Allah. Kata Gusti Allah, ya berobat sa. Mana ning tabib durung ana dokter zamannya Nabi Musa. Emong kula jaluke ning Gusti Allah. Ari kang nyembuna ku sapa? Gusti Allah kan. Kula jaluk ning Gusti Allah. Ya wis ujuk luru obate bae mana ga daun anu ga. Emong ning Gusti Allah. Beli butuh obat. Jare Gusti Allah, lah isun gawe tanaman itu ngejadi obat kalau semua orang mintanya ke saya, terus ku tanaman yang saya ciptakan ku apa gunai? Yang gimana? Kalau semuanya minta ke Gusti Allah tanaman-tanaman obat, terus Gusti Allah gawe ku nganggo apa? Wis nggak tahulah, kalau obat sih kadang sembuh kadang enggak. Makan punten. Allah jadikan menciptakan padi, Allah menciptakan ikan, Allah menciptakan embe. Gunanya ngau apa? Buat dimakan. Tujuannya supaya apa kita makan?
Wis kenyang bae lah, belum sembuh sehat, mbok apa engko jare ngomong hari sehat jare engko hari embe engko kolesterol, engko hari sega macem-macem lah. Wis yang jelas kenyang saja. Sekarang saya tanya, sebenarnya yang membuat kamu kenyang itu nasi apa Gusti Allah? Udah yang jelas-jelas saja ya, yang semua orang pasti mengatakan nasi, terus mangan kuar. Sebenarnya itu kan biiznillah. Dengan izin Allah, makan sebanyak apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, kenyang enggak? Enggak. Makanya banyak kiai-kiai ya, punya amalan kira-kira enggak pernah kenyang. Oh, awas jangan suudzon sama kiai ya. Kiai itu kalau bersilaturahim ke kiai lain itu pasti diberi makan. Sekian rayaan. Ning kiai kian mono jam 7 mangan. Wis pragat ngopi sedelat jam 8 ning kiai anu mangan maning. Ning kiai anu mangan maning. Ari wareg yang kok jadi beli menghormati tuan rumah. Makanya anak amal-amalan supaya beli wareg. Hebat beli. Kiai beda amalannya. Kalau kita kira-kira nggak makan kenyang. Karena apa? Karena langka duit. Tapi kalau kiai kira-kira makan tapi enggak kenyang, tapi tujuannya bagus, menghormati tuan rumah. Nah, Nabi Musa seperti itu. Kata Allah, siapa yang menciptakan pohon itu? Oh iya, wis Gusti Allah, ya wis, berarti pohon itu. Ke situ Nabi Musa ambil daun itu, kemudian yang enggak tahu diapakan, sembuh. Mburongulan, butelungulan lah pokoknya, dalam beberapa waktu kemudian sakit lagi. Kemudian apa? Langsung, oh lagi isun gering anu kajar Nabi Musa, kajar Gusti Allah kon mana? Langsung ke sana, ambil lagi. Masih lara untuk. Coba maning, masih sakit giginya. Nembe wadul maning Gusti Allah, ya Allah, dulu aku diberi begini sama atas perintahmu aku sembuh, sekarang kon saya minum makan daun-daunan itu masih sakit saja. Kalau dulu kamu ke situ tuh atas perintahku, kata Allah. Atas perintahku tuh daun itu tuh kamu nurut, saya sembuhkan. Sekarang begitu kamu sakit lagi, kamu nggak ngomong ke aku, langsung ning jukut daunnya baik. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan tuh siapa? Pada hakikatnya adalah Allah. Cuma Allah memberikan wasilah, memberikan jalannya. Maka demikian pun tentang wali, pada memang kita itu punya wali, ya, Rasul bahkan, malaikat bahkan, atau dalam rumah kita punya wali. Wali kita itu orang tua kita bahkan. Tapi sebenarnya sehakikatnya wali itu adalah Allah. Maka disebutkan tidak ada wali kecuali Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi antar ayat satu dengan ayat lainnya bukannya bertentangan, siji ngomongnya dua wali kok ayat lain ngomong nggak ada wali, bukan. Memahaminya itu banyak ayat-ayat yang kesannya bertentangan, tapi sebenarnya kitanya yang salah faham. Yes. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi. Mungkin pembahasan wali ini nanti juga belum membahas tentang Asmaul Husna Al-Wali dengan Al-Wali. Belum lagi nanti tentang arti-artinya. Ya mudah-mudahan wis kita jalani saja. Saya trauma merencanakan seperti tahun kemarin, kira-kira 1 bulan puasa rampung nih gaya-gayanya saya ketika itu. Diberi sakit ya malah jadinya beli rampung. Jadi sekarang kita jalani saja. Ya mudah-mudahan nanti akhir Ramadan bisa selesai sampai dengan akhir dari surat Al-Baqarah yang kita baca saat kita tahlil. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita.
Mudah-mudahan Allah berikan rahmat hidayah inayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terus berusaha, terus menambah amal-amal baik kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan di bulan Ramadan ini ya Allah, pertemukanlah kami semua dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam 1000 bulan ya Allah. Tidak hanya sekedar bertemu, tapi berikanlah pertolonganmu agar kami bisa mengisi malam mulia itu dengan ibadah ya Allah ya Karim. Jadikanlah kami semua menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Amin amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.